Halo, selamat datang di video Kurikulum Merdeka. Aksi nyata topik 2. Mengapa sih kurikulum perlu berubah? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alianus. Saya dari Sekolah SD Kristen Immanuel II, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, sebagai guru kelas. Apa saja yang dipelajari dari topik 2 ini? Yang pertama ada modul 1, yaitu tentang kurikulum. Apa itu kurikulum? Mengapa kurikulum berubah-ubah? Dan bagaimana adaptasi kurikulum dilakukan di tingkat sekolah? Modul 2, Kurikulum Merdeka, mengimplementasikan Merdeka Belajar melalui pemahaman pembelajaran dengan paradigma baru dengan menerapkan kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 719/P/2020, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Apa fungsi dari kurikulum? Yang pertama adalah alat untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, sebagai pedoman bagi guru dan murid agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, mengapa kurikulum perlu berubah? Yang dasar yang pertama yaitu kurikulum perlu berubah untuk mengakomodasi perkembangan sosial, teknologi, dan lingkungan yang terus berubah. Selain itu, perubahan kurikulum juga bisa meningkatkan mutu pendidikan dengan menghilangkan kekurangan-kekurangan pada kurikulum lama atau kurikulum sebelumnya dan memperkenalkan konsep-konsep baru yang lebih relevan. Dasar kurikulum yang perlu berubah juga yaitu ketiga, perubahan kurikulum juga penting untuk meningkatkan kompetensi siswa agar mereka siap menghadapi tuntutan global yang semakin kompleks. Apa sih kelebihan dari kurikulum merdeka? Yang pertama, lebih luas dan inklusif. Maksudnya, kurikulum merdeka dirancang untuk mencakup beragam bidang studi dan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang kedua, kelebihan yang kedua yaitu berorientasi pada kebutuhan dan harapan siswa. Maksudnya yaitu kurikulum merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan, bermanfaat, dan relevan bagi siswa, serta meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri mereka. Yang ketiga, memperkuat karakter dan keberpihakan pada keutuhan bangsa. Kurikulum merdeka menekankan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kreativitas, kemandirian, dan semangat nasionalisme, serta mempromosikan kesadaran akan keberagaman dan persatuan Indonesia. Kelebihan kurikulum yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Di mana kurikulum merdeka mengajarkan siswa untuk berpikir secara kritis, menciptakan dan memecahkan masalah, serta bekerja sama dengan orang lain dalam meraih tujuan yang sama. Kelebihan yang kelima yaitu fleksibel dan adaptif. Maksudnya, kurikulum merdeka didesain untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Salah satu tujuannya adalah memfasilitasi pembelajaran berbasis digital dan merangsang kreativitas dan inovasi siswa. Mengimplementasi kurikulum merdeka dengan mengintegrasikan kebebasan, mendukung model pembelajaran yang kooperatif, memperkaya konten pembelajaran kurikulum, meningkatkan keterlibatan dan gaya hidup, menyediakan dukungan dalam pembelajaran. Itulah cara untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Sekian video tentang kurikulum topik 2 dari saya. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih.